dari enda ada jadi Jadi hari ini, saya mau sebut ini inilah hari ketiga dari teaching kita. dalam sudah semji sedang awesome chance. Jadi Tadi nanti setelah 3 aspek prinsip jalan, saya ingin memberi bodhicitta, jadi 4 bodhicitta. Kalau Anda punya objek-objek perlindungan, satu simbol-simbol objek perlindungan itu baik, tapi kalau tidak ada, ini Anda bisa membayangkan Sang Buddha dikelilingi oleh para bodhisattva dan sebagainya. Objek-objek perlindungan. Indonesian jalan tak cerdas. Jadi sekarang adalah orang-orang Indonesia. Muhammad adalah yang terutama hari ini adalah murid-murid yang paling banyak. Di Indonesia banyak pengikut Islam. Dan secara sejarah, dalam sejarah, Borobudur mengindikasi bahwa Buddha Dharma telah menyebar di Indonesia cukup luas di Indonesia. Jadi seperti saya katakan, secara falsafah tentu ada perbedaan di antara agama-agama. Bahkan dalam tradisi Nalanda sendiri juga ada perbedaan. Jadi ada 4 aliran falsafah dalam Buddha Dharma. Lalu terus ada berbagai macam aliran agama. Ada yang menyatakan bahwa ada Tuhan pencipta, ada yang tidak. Tapi bahkan walaupun ada perbedaan ini, semua tradisi ini semua punya serupa, walaupun Nasrani atau Muslim, mereka semua punya praktek metta atau cinta kasih. Ini adalah sesuatu yang semua agama memiliki. Jadi kalau kita bicara tentang praktek tentang metta, dan juga ada praktek toleransi juga ada di dalam agama-agama itu juga ada. Dan merasa bercukupan. Saat saya berada di vihara Kristen di Italia, di salah satu kunjungan saya, para biarawan itu hidupnya sangat berkecukupan dan cukup, dan rasa kalau saya melihatnya, kalau para biksu Tibet jauh lebih luks hidupnya ketimbang mereka. Jadi praktek merasa berkecukupan, toleransi, metta dan karuna, dan melakukan yang sebaiknya untuk memberi manfaat kepada orang lain, untuk melayani orang lain. Banyak orang yang mempraktekkan hal ini. Jadi metta dan karuna adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup atau manusia, dan semua agama ini upaya untuk melayani manusia dan membantu mereka. Dan kalau mereka yang di dalam dunia ini yang hanya memikirkan diri sendiri, kalau hanya kita menemukan bahwa kalau orang yang sangat ego, kalau sebetulnya ajaran atau pesan-pesan dalam agama itu sangat membantu. Jadi ajaran yang utama itu adalah rasa berkecukupan, tidak perlu nambah-nambah, dan metta dan karuna. Inilah yang ditemukan di semua agama. Oleh karena itu saya menghormati semua agama. Selama 1000 tahun terakhir ini, atau 2000 tahun lebih,
agama-agama itu ada, dan kalau kita katakan kita hanya perlu satu agama, ini tidak mungkin. Kalau kita katakan kita cuma perlu satu agama, itu tidak mungkin. Tidak mungkin semua umat manusia mengikuti menganut satu agama. Jadi penganut agama Buddha, mereka karena di antara mereka pun ada, karena perbedaan mental mereka, murid-murid Sang Buddha, sesuai dengan itu Sang Buddha memberi ajaran yang sesuai. Tapi esensinya, intinya adalah mempertahankan sila dan mempunyai hati yang baik. Jadi, tujuan dari Buddha Dharma adalah mencapai pembebasan dan keadaan kemahatauan. Kalau agama-agama teistik, para pempraktek mereka melakukan praktik mereka, tapi kemudian mereka akan menyatu dengan Tuhan mereka. Jadi ada cara-cara berbeda untuk mengajar. Esensi dari semua agama ini adalah metta, karuna, dan menjadi orang yang baik. Jadi dalam sejarah 1000 tahun terakhir ini, karena tradisi-tradisi kebudayaan masing-masing dan kebiasaan mengenai tradisi kebudayaan Anda, karena sudah terbiasa, jadi esensinya adalah untuk mempraktek metta dan karuna. Mungkin oleh karena itu lebih baik untuk ikuti saja tradisi agama sendiri, karena Anda punya hubungan atau koneksi dari sejarah dengan itu. Tetapi hari ini secara ekonomis, karena perkembangan ekonomis, semua orang bisa melakukan perjalanan kemana-mana. Jadi di situ kalau ada interaksi global antara berbagai orang, oleh karena itu sangat penting kita menjaga keharmonian antara agama-agama ini, karena mereka mengajarkan metta dan karuna dan sebagainya. Dan saya sendiri, saya punya banyak teman baik antara orang Nasrani seperti Ibu Teresa yang telah di Kolkata, dan juga ada yang lain juga, Nasrani yang lain, dan tradisi-tradisi agama lain juga, yang betul-betul sepenuh hati melayani semua orang, melayani publik, bantu orang. Jadi hari ini, saat banyak interaksi antara tradisi-tradisi agama yang berbeda-beda, sangat penting kita menjaga harmoni, keselarasan antar agama. Sangat disayangkan kalau orang atas nama agama bertikai, berperang dan sebagainya. Ini seolah-olah obat dijadikan racun di Indonesia, saudara-saudara Dharma Indonesia. Saya ingin menitipkan pesan yang khusus kepada Anda. Anda punya tanggung jawab khusus. Jadi biar Anda itu betul-betul bisa berhubungan baik dengan komunitas Muslim, supaya harmonis ya antara para penganut Islam dan penganut Buddha Dharma. Dalam agama tradisi lain, mereka hanya percaya satu Tuhan saja. Di dalam Buddha Dharma kita punya tiga ratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi apakah Sang Buddha sendiri bisa menyelamatkan kita? Tidak mungkin.
Apa yang bisa dilakukan oleh Sang Buddha adalah mengajarkan kepada kita satu jalan yang menuju pembebasan. Jadi beliau adalah guru. Dia adalah guru praktek berlindung. Sang Buddha adalah guru praktek berlindung. Jadi perlindungan itu sejati adalah Dharma, Ratna Dharma. Ya, arti kata kita mengembangkan pengalaman ajaran itu di dalam diri kita sendiri. Dan Sangha komunitas Sangha adalah contoh bagi kita pada jalan kita, perjalanan kita pada jalan menuju pembebasan dan pencerahan. Ini pakai contoh, kita ambil contoh guru-guru mahaguru di India dulu yang sangat pakar dan sudah betul-betul punya pengalaman dan pempraktek, bukan hanya tapi juga pempraktek yang berpengalaman. Begitu banyak mereka di masa lalu dan mengikuti ajaran Sang Buddha sendiri, jalan yang ditunjuk oleh Sang Buddha, mereka berhasil menjalankan itu dengan belajar dan mempraktekkan Dharma. Contoh bagi saya, kalau bagi saya, Arya Nagarjuna adalah contoh yang sangat baik tentang Sangha. Kalau Anda membaca teks-teks Arya Nagarjuna, Anda akan bisa melihat pentingnya ajarannya beliau. Jadi kita harus bisa memahami kualitas dan Sang Buddha, bagaimana Sang Buddha bisa diandalkan melalui ajarannya. Jadi Sangha menjadi contoh bagi kita. Dia menjadi panutan kita. Mereka menjadi panutan kita. Sebagaimana mereka telah praktek, kita harusnya bertekad untuk mempraktek sebaik mungkin, baik kemampuan kita. Setiap hari, dari hari ke hari, kalau Anda bisa melanjutkan praktek Anda, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan demikian Anda bisa mengalami kemajuan. Mungkin Anda tidak bisa dapat satu pengalaman dalam satu hari, tapi kalau Anda bekerja selama berhari-hari, berbulan-bulan, dalam satu bulan Anda akan melihat sesuatu. Dan nanti kalau Anda menoleh ke belakang, berapa bulan, berapa tahun, Anda bisa melihat bahwa Anda sudah ada kemajuan kalau Anda melakukannya. Dan kalau Anda mempraktek, Anda bisa melihat dari pengalaman sendiri bagaimana perubahan dalam diri Anda sendiri, dan Anda punya panutan, Sangha, Ratna Sangha, dan kemudian semestinya Anda bertekad untuk mengikuti contoh mereka, memanut mereka sebagai penganut ajaran Sang Buddha. Semestinya Anda bertekad bahwa Anda akan menapaki jalan itu sebagaimana Sang Buddha melakukannya, dan juga Sangha. Jadi Ratna Dharma sejati adalah yang kita sebut sebagai perlindungan. Jadi ajaran yang kita lakukan sebetulnya menjadi praktek ajaran sendiri. Jadi melalui praktek Anda, apa yang harus Anda lakukan adalah membangun penawar keadaan mental yang negatif. Jadi Anda kembangkan penawarnya, penawar terhadap klesha-klesha. Dan di dalam hubungan ini, dalam Buddha Dharma, Sang Buddha mengajar banyak tentang bagaimana bekerjanya batin,
dan emosi dan sebagainya. Sang Buddha mengatakan bahwa Sang Buddha tidak bisa membersihkan dosa-dosa atau duka kita dengan tangannya, dan dia juga, Sang Buddha tidak bisa mencuci dosa-dosa kita atau perbuatan negatif kita. Kalau memang demikian, kalau begitu, bagaimana Sang Buddha membantu kita? Sang Buddha membantu kita dengan menunjuk ajaran-ajaran yang semua yang pernah dia praktekkan dan pernah dia alami. Dan demikian, setelah melalui kelima marga, akumulasi, persiapan, penglihatan, di mana Anda bersama Bodhisattva, Anda mencapai bumi pertama Bodhisattva, dan kemudian Anda menjalankan semua bumi-bumi yang tersisa, dan selama itu bumi-bumi Bodhisattva itu, pertama kita mencapai marga penglihatan, darsana marga, di mana kita membuang semua hal-hal yang faktor-faktor yang mengikat kita, terus kemudian bumi-bumi yang tersisa. Kalau kita sampai ke bumi ketujuh, kita menghilangkan semua klesha-klesha sama sekali. Dan dari bumi ke-8, Anda menghilangkan semua rintangan untuk kemahatauan. Jadi semestinya menjalankan jalan itu yang dijelaskan oleh mantra sutra hati, itu gate-gate para gate. Ya, jadi akhirnya menjadi satu dengan Bodhi. Lewati sama sekali sampai ke Bodhi. Dan untuk itu Anda harus pertama untuk memahami ajaran, dan kemudian harus dipelajari melalui studi, kemudian refleksi atau renungan, dan kemudian dimeditasikan. Dan demikian, mengenai ajaran itu sendiri, tidak beda yang apa yang diajarkan oleh Arya Nagarjuna atau yang dijalankan atau dialami, tidak beda. Jadi semua guru mahaguru di masa lampau di Tibet maupun di India, mereka yang sangat terpelajar melalui pembelajaran mereka dan praktek ajaran mereka, dan mereka mendapat pengalaman tentang Dharma, maka kita harus melakukan hal yang sama dengan mengikuti ajaran itu, mempelajari dengan baik, kemudian mewujudkannya dalam diri kita sendiri. Mengenai diri saya sendiri, saya seorang biksu Buddhis. Jadi setiap hari begitu saya bangun, saya merenungkan bodhicitta, dan kemudian pandangan tentang kesunyataan, dan bersama ini kan, tiga prinsip ini saya melakukan praktek-praktek sadhana-sadhana saya, dan ini semua menjadi kedua hal itu menjadi dasar untuk praktek seharian saya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau saya ada kemajuan setiap hari. Saya tidak tahu kalau setiap hari ada kemajuan. Tetapi saya bisa katakan bahwa dalam setahun saya bisa merasakan. Mungkin tidak setiap hari, tapi kumulatif. Nah, sekarang sudah 60 tahun. Semenjak saya betul-betul mulai bermeditasi secara serius tentang kesunyataan. Dan sejak 1967, pada saat saya baru menerima ajaran tentang Bodhicharya Avatara, ini sudah 50 tahun sejak itu bahwa saya renungkan bodhicitta. Jadi saya bisa katakan bahwa kita bisa melihat perubahan dalam batin kita dalam rentan waktu tahunan,
Jadi apapun kondisi negatif yang saya hadapi, kita bisa mengubahnya untuk menjadi sesuatu yang positif. Kalau kita betul-betul punya dedikasi, praktek dedikasi, kita bisa melakukannya. Kalau tidak, mungkin kalau tidak orang memakai jubah dharma, tapi ini hanya gambar atau ilusi dari pemraktek dharma, tidak real. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperhatikan sangga, Ratna Sangga sebagai tuntunan kita, sebagai panutan kita. Dan seperti saya katakan, sekarang saya sudah 86 tahun, jadi ini biksu tua ini saya sebagai biksu tua tidak akan menipu Anda. Untuk apa saya menipu Anda? Jadi saya membagi pengalaman saya pribadi dengan Anda. Mungkin Anda bisa melihat bahwa biksu tua Dalai Lama ini sudah mengembangkan pengalaman untuk mempraktekkan Dharma sekian banyak tahun, begitu lama. Apakah apa yang saya katakan benar atau tidak? Anda harus mestinya melakukan analisa Anda sendiri dan investigasi sendiri. Jadi apakah kalau Anda menemukan sesuatu yang saya katakan tidak benar, maka Anda bisa gugat saya di pengadilan. Oh, ini bohong. Jadi kita semestinya melakukan praktik Dharma sendiri, bukan hanya mengucapkan bahwa saya berlindung dan sebagai Buddha Dharma dan Sangha. Sang Buddha mulai ajarannya dengan kebenaran yang Arya, terus kemudian ke Satipana dan juga keempat. Jadi ini kita temukan dalam tradisi Sanskrit dan Pali juga, semua hal ini, kebenaran yang mulia, ajaran tentang Satipana dan sebagainya. Jadi ajaran yang kita punya bersama antara tradisi Pali dan Sanskrit ini berdasarkan keempat kebenaran yang ada tentang penghentian sejati dan jalan. Tradisi Sanskrit sebenarnya memakai logika dan penalaran. Jadi pasti tentu saya kenal banyak pemraktek Theravada. Jadi praktek Vinaya mereka luar biasa. Jadi ada beberapa yang datang ke ajaran saya, teaching saya bercanda dengan mereka. Tradisi Pali, tentang tradisi Pali, mereka tidak memakai banyak logika dan penalaran. Jadi saya bercanda, saya mengatakan tradisi Pali seperti orang tua tanpa gigi. Seperti orang tua tanpa gigi. Jadi saya bercanda, kalau udah sampai ke ajaran yang sulit dipahami dalam ajaran, tidak bisa dikunyah. Tapi kalau dalam tradisi Sanskrit, karena memakai logika dan penalaran, kita sampai bahkan mengatakan bahwa ada ajaran tertentu dari Sang Buddha, kalau diuji dengan penalaran tidak bisa kita pertahankan. Jadi mereka itu diinterpretasi, bukan secara harfiah. Jadi harus diterima secara interpretasi.
Kalau tradisi Pali itu seperti ditelan saja tanpa dikunyah. Kalau ada hal-hal yang sulit dipahami dalam ajaran ini, tapi kalau tradisi Sanskrit itu dengan gigi penalaran itu dikunyah-kunyah supaya bisa dicerna. Dalam tradisi Nalanda kita mengenai diri saya sendiri melalui mengajarkan atau menjelaskan ajaran ini. Saya ikut tradisi Guru Chandrasekhar yang datang ke Tibet pada abad ke-8 dan dia menulis Sanggraha, dan dialah yang memperkenalkan tradisi Nalanda kepada orang Tibet. Dan selama 1000 tahun, melalui proses belajar, merenung dan meditasi, kita telah mempertahankannya dengan cukup sukses, cukup baik. Telah mempertahankannya. Jadi oleh karena itu, mengenai diri saya sendiri, saya tidak bisa mengklaim sebagai seorang pakar, tapi saya bisa katakan bahwa saya adalah bagian dari mereka yang mempertahankan Dharma. Jadi tradisi yang kita di masa lalu kita tidak punya sains atau ilmu sains modern, tapi dalam kehidupan saya sendiri, sekarang kita punya akses ke sains modern, ilmu sains modern, dan melalui tradisi Nalanda ini, pandangan falsafah, logika, dan tanda-tanda yang ada di dalam sastra Buddhis. Dengan ini kita bisa diskusi dengan para ilmuwan modern, dan melalui dialog-dialog ini saya telah menemukan bahwa itu sangat membantu saya untuk diri saya sendiri. Kalau mengenai contohnya quantum physics, waktu saya bicara tentang falsafah Madhyamika, saya bisa memakai beberapa prinsip quantum physics. Inilah sains modern yang dikembangkan di Barat dan kemudian disebarkan. Tapi walaupun mereka tidak punya pemahaman yang lebih dalam tentang batin dan emosi, jadi mereka juga bisa mendapat pemahaman tentang psikologi dan batin. Jadi mereka belajar tentang psikologi dari kita, dan kita belajar tentang quantum physics dan sebagainya, materi dan sebagainya. Jadi zaman sekarang banyak yang bicarakan kedamaian dalam dunia, tapi ini tidak bisa dibeli di supermarket atau di pasar. Apa yang harus kita tahu? Apa yang mengganggu batin kita? Oleh karena itu, apa yang menjadi faktor-faktor untuk meng-counter emosi-emosi negatif? Banyak sekali informasi yang ada di dalam tradisi Nalanda. Oleh karena itu, kita bisa jalan berbarengan dengan para ilmuwan modern. Jadi saling belajar. Jadi
Ini merupakan salah satu komitmen saya. Tadi jangan sama lo komanja semkom ribuko ini ngen namju tisegi Jadi, kita merasa bahwa dari tradisi kita bisa memberi kontribusi kepada ilmu sains modern. Kita bicara tentang kesehatan fisik maupun kesehatan mental atau higiene mental. Jadi kalau kita bicara tentang higiene kesehatan fisik, terus banyak sekali yang telah dikontribusi oleh ilmu sains modern. Nah, tapi mengenai higiene emosi atau kesehatan emosi, ilmu sains modern tidak punya pengetahuan itu. Oleh karena itu, agar mempertahankan ketentraman batin, oleh karena itu para ilmuwan sains modern sedang memahami bahwa mereka perlu memiliki metode karuna. Di zaman dulu, ilmu sains tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi dalam kesadaran di dalam internal, tapi sekarang ini ada ilmuwan-ilmuwan yang mengakui bahwa ada sesuatu yang ada dampak pada otak kita, bukan hanya otak fisik, tapi ada sesuatu lagi, sesuatu yang lain yang juga mempengaruhi batin kita. Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa ada orang yang masih bertapa, bahkan setelah kematian fisik, nanti dengan tuknam, dengan praktek tuknam setelah jantung berhenti dan darah tidak mengalir, dan kemudian otak setelah mati, masih ada yang masih duduk di dalam keadaan meditatif. Dan oleh karena itu, dalam Buddha Dharma, kita bisa menjelaskan itu melalui penjelasan sistem-sistem saraf, jalur-jalur energi dan sebagainya dalam tubuh kita. Di antara para ilmuwan, ada mereka yang tertarik untuk mempelajari bagaimana angin-angin atau energi-energi internal itu bergerak dan bagaimana mereka bekerja. Jadi tentu untuk melakukan ini mereka harus punya mengerti tentang tradisi ini dan tradisi Nalanda yang paling lengkap tentang ini. Tentu tradisi Pali juga bagus sekali. Dan di Cina, mereka mengikuti tradisi Sanskrit, tapi mereka lebih terfokus kepada meditasi dan tidak begitu menekankan pembelajaran tentang teks-teks klasik, dan terutama teks-teks tentang logika seperti teks-teksnya Dharma Kirti, Pramanavartika dan sebagainya. Dan di bahasa Tibet kita punya teks-teks ini, risalah-risalah ini sudah ditranslate ke bahasa Tibet, dan banyak pakar-pakar yang sudah sebetulnya menghafal banyak teks-teks ini. Bukan hanya menghafalkan sajak-sajak, tapi juga ulasan-ulasan tentang yang telah ditulis oleh para pakar ini. Saya sendiri pernah menghafal bagian-bagian tertentu dari Pramanavartika dan Pramana Samuccaya juga, dan juga menghafal Abhidhamma Kosha Karika, tapi tidak banyak berguna bagi saya. Seperti dikatakan oleh Chandra Kirti,
kesunyataan ini. Kalau kesunyataan ini pasti akan dipahami dengan sendirinya oleh orang yang punya pembelajaran di masa lampau di kehidupan lain. Tapi orang yang tidak punya pengalaman sebelumnya dalam kehidupan lain akan mengalami kesulitan. Jadi tadi kita mengatakan bahwa Chandra Kirti dan sebagainya, apakah mereka membuang, tidak menolak ajaran-ajaran yang mendalam ini. Jadi tradisi untuk menghafal teks-teks akar, terus kemudian ulasan-ulasan tentang itu, dan kemudian memakai logika dan penalaran untuk ya, ini sesuatu untuk memahami itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dan ini yang telah kita lestarikan di Tibet selama 1000 tahun. Kita telah mempertahankannya dengan sangat serius. Jadi para geshe yang lama yang sudah berkualifikasi telah punya bertanggung jawab untuk membagi apa yang telah mereka pelajari dalam tradisi kita dengan murid mereka dan teman sahabat mereka. Kita kembali ke kita sudah selesai dengan 37 praktek bodhisattva. Oh, di kita teks itu di bait terakhir 37, agar menghilangkan duka makhluk yang tak terhingga jumlahnya, memahami kemudian kesunyataan ketiga lingkup, dedikasikanlah semua kebajikan dari upaya demikian lebih besar. Inilah dedikasi kemudian sunyat tanpa konsep, ya. Berikutnya, saya telah, bagi mereka yang ingin berlatih ini pada jalan bodhisattva, saya telah menulis 37 praktek bodhisattva sesuai dengan yang telah diucapkan oleh mereka yang mulia tentang arti sutra, tantra, dan ulasan-ulasan. Walaupun secara puitis tidak menyangka bagi para pakar, dikarenakan inteligensi pembelajaranku yang serba kurang, saya mengandalkan sutra-sutra dan ucapan mereka yang mulia, maka saya pikir bahwa praktek-praktek bodhisattva ini tanpa cacat. Namun demikian, karena perbuatan agung para bodhisattva sulit dipahami oleh orang-orang seperti saya yang inteligensinya kurang, saya mohon mereka yang mulia memaafkan semua kesalahan seperti kontradiksi dan hal-hal yang tak menyambung. Melalui kebajikan dari ini, semoga semua makhluk mendapatkan bodhicitta tertinggi maupun konvensional, dan dengan itu menjadi seperti sang pelindung Shenresi yang menetap bukan di masing-masing ekstrim, tidak di dunia maupun di pembebasan pribadi saja. Ya, ini telah ditulis demi manfaat bagi dirinya sendiri maupun yang lain oleh Biksu Tome, seorang eksponen. Dan sekarang kita sampai ke tiga prinsip pada sang jalan, ke bait kelima. Dengan bermeditasi demikian saat dengan demikian saat nafsu. Dengan meditasi demikian, saat nafsu, keinginan, atau kenikmatan eksistensi berulang tak lagi terjadi, bahkan sekejap pun, dan siang malam aspirasi akan pembebasan timbul bersinambungan, Anda telah membangkitkan aspirasi akan kebebasan. Nah, mengenai ini, walaupun bahkan kalau ada orang yang telah berupaya untuk mengakumulasi kekayaan selama bergenerasi, apa gunanya itu? Dari bahkan itu akan menjadi senjata untuk menyakiti orang lain. Aspirasi akan kebebasan tidak dipadu dengan bodhicitta yang sebelum, ia tidak akan menjadi sebab sukacita berencanakan. Maka bijak bagian aspirasi tertinggi akan pencerahan,
장소소든 걸 남다고 ini kada ini sih Oh sorry, masih di 5. Setelah mendapat ketekad untuk bebas dari samsara, masih bait 5, dan telah mendapatkan konsentrasi terpusat dan vipassana tentang kesunyataan, kalau pengalaman-pengalaman ini tidak ditopang oleh bodhicitta, maka ini tidak akan menjadi penawar untuk ketidaktahuan. Jadi tidak bisa Anda mencari sampai ke mahatahuan tanpa dipadukan. Bila aspirasi yang akan kembali dipadu dengan sublim, ya ini yang keenam, ya tidak akan menjadi sukacita agung pencerahan tertinggi. Maka yang bijak membagikan aspirasi tertinggi akan pencerahan. Nah, bait 7, yang 8, lahir dan terlahir kembali tanpa henti dalam eksistensi berbarang, dilanda terus menerus oleh ketiga macam duka. Demikianlah kondisi ibu-ibumu. Merenungkan itu, bangkitkanlah aspirasi tertinggi. Dan ini yang saya katakan kemarin, kalau kita merefleksi di kondisi kita sendiri, kita bisa membangkitkan rasa penolakan terhadap samsara. Dengan kalau kita merefleksi dengan cara begini. Nomor 9, tanpa kebijaksanaan prajna tentang modus eksistensi paripurna, meski akrab dengan niat akan kebebasan bodhicitta, Anda tidak bisa memangkas akar eksistensi berdaur. Oleh karena itu, berupayalah menerapkan metode menyadari pemunculan fenomena yang saling bergantungan. Jadi, bukan daripada kita mengatakan kita bisa katakan di sini ditandaskan mengenai fenomena penimbulan yang saling bergantungan. Dia tidak langsung mengatakan berupayalah memahami kesunyataan. Di sini ditandaskan. Kalau Anda bisa memahami tentang penimbulan saling bergantungan, Anda bisa mendapat pandangan mendalam tentang kesunyataan. Dikatakan oleh Arya Nagarjuna, apa yang timbul secara bergantungan adalah sunya, dan apalah itu hanya dinamakan. Tidak ada fenomena apapun yang tidak bergantungan, maka tidak ada fenomena yang tidak kosong atau tidak sunya. Ada Nagarjuna Mulamadika Karika kalau nggak salah. Bab 24. Maka Jesongkapa sendiri juga mendapat pandangan wawasan tentang kesunyataan bergantung. Dia di mana dikatakan bahwa di mana Jesongkapa melihat bait-bait tertentu, seandainya skanda-skanda itu adalah aku dan sebagainya. Jadi untuk apa yang dimaksudkan adalah bahwa memahami kesunyataan harus memahami penimbulan yang bergantungan. Nah, bait 10, siapapun yang menyadari bahwa semua fenomena, kalau kita bicara tentang kesunyataan, keadaan, bagaimana hal-hal fenomena yang bebas dari ekstrim keabadian maupun nihilisme. Semakin Anda memikirkannya, Anda akan lebih yakin. Kalau Anda memahami kesunyataan, arti dari kesunyataan adalah penimbulan secara bergantung, dan sebaliknya. Dengan cara itu Anda bisa membuang pandangan ekstrim dari keabadian maupun nihilisme. Kalau tidak, kalau Anda hanya mengatakan bahwa semua hal tidak eksis, bagaimana mereka tampil atau muncul atau kelihatan, ini mungkin akan menjadi rintangan buat praktek metode Anda. Jadi sekali lagi, kesunyataan adalah penimbulan saling bergantungan, dan penimbulan bergantungan adalah kesunyataan. Jadi kalau kita pakai penalaran satu atau banyak, atau yang
Di sini kalau kita dalam ajar dari Prajnaparamita, pelajaran Amritara maupun Abhisaya Alamkara, yang mengatakan bahwa apapun yang ada, tidak ada yang apapun yang tidak punya bagian. Jadi kalau Anda punya satu keseluruhan, itu bisa dibagi-bagi setengah, bisa kemudian dibagi lagi pula dalam berbagai konstituen, Anda tidak akan menemui apapun. Jadi kalau Anda hancurkan materi dalam atom dan sebagainya, atomnya itu juga bisa dibagi dan seterusnya. Jadi bait ke-10, siapapun yang menyadari bahwa semua fenomena samsara maupun nirvana eksis dalam hubungan sebab akibat yang tak pernah meleset dan menghancurkan modus menanggapi yang mencengkeram keakuan, benar-benar memasuki jalan yang menyenangkan para Buddha. Yang apa yang bisa Anda pahami dari ini adalah bahwa apapun yang Anda temui, walaupun mereka tampil seolah-olah punya eksistensi yang objektif atau inherent. Walaupun ada penampakan seperti ini, kalau Anda betul-betul menginvestigasi identitas, Anda tidak bisa menemukan apapun di situ yang menjadi objek. Oleh karena itu, memahami itu, kalau Anda bisa memahami itu, bahwa semua itu timbul begitu, pada saat itu Anda sudah memasuki jalan yang menyenangkan para Buddha. Kalau Anda sudah punya pemahaman tentang sebab dan akibat, dan Anda melihat bahwa tidak ada hal lain kalau yang sebab, kemudian Anda melihat fokus ke objektifikasi, pada saat itu Anda sudah memasuki jalan yang disenangkan oleh para Buddha. Karena di situ kita tidak bisa, kalau jadi di situ kita melihat pembedaan Svatantrika dan Prasanggika. Svatantrika Madhyamika masih berpegang pada semacam objektivitas, ada suatu objek, di Prasanggika tidak ada. Svatantrika membanding fenomena antara fenomena itu antara yang benar maupun yang palsu, konsepsi, walaupun mereka kelihatannya sama, tapi ada perbedaan di antara fenomena. Ada konvensi yang benar dan ada yang palsu. Walaupun, nah ini Svatantrika, ini dari pandangan Svatantrika. Svatantrika mengatakan bahwa semua itu eksis bagaimana mereka tampil pada kita. Kalau kita tanya, bagaimana mereka, kalau Anda melihat saya, Anda melihat Dalai Lama, apa yang terjadi adalah Dalai Lama itu nampak seperti solid dan betul-betul eksis dari dirinya sendiri. Bagi Anda, seolah-olah dari dirinya sendiri, dia secara objektif eksis dengan sendirinya. Tapi kalau Anda betul-betul menganalisa Dalai Lama melalui 7 poin penararan 5 poin, Anda tidak akan bisa menemukan apapun yang bisa dikatakan adalah Dalai Lama. Tentu ada seseorang, karena saya bisa bicara batinku, tapi di mana aku itu? Di mana aku itu? Saya bukan satu dengan skandalku,
bahkan tidak bebas dari itu, saya tidak beda dannya, saya tidak memilikinya, dan skanda itu tidak memiliki saya. Saya tidak bergantung pada skanda itu. Nah, skanda tidak bergantung pada saya, dan saya tidak memiliki skanda. Siapa saya? Ini kata di dalam Mulia Madhyakarika Anda bisa melakukan analisa seperti ini dalam Mulia Madhyakarika dari Nagarjuna. Jadi kalau Anda tidak bisa menemukan apa yang bisa ditunjukkan sebagai orang atau pribadi itu, apa yang Anda temukan? Anda mungkin jangan-jangan nanti kalau Anda tidak hati-hati, Anda mungkin menyangkal bahwa tidak ada apapun yang eksis. Jadi kalau di situ, aku eksis hanya secara konvensional, hanya dari penamaan saja. Dinamakan, ini dari lama dinamakan kepada itu. Tapi pada saat Anda betul-betul melihat bahwa semua hal itu eksis hanya karena berdasarkan konvensional, Anda tidak akan ada ketidakserasian logis. Apapun yang tampak kepadamu sebagai punya eksistensi objek penampakan itulah yang kita katakan objek yang harus disangkal. Kalau kita bicara tentang kekosongan dari eksistensi inherent, karena itu Chandrakirti selain dinamakan, semua fenomena tidak bisa dikatakan punya cara lain untuk eksis selain diberi penamaan. Jadi Svatantrika Madhyamika, dan bedanya dengan kalau para Svatantrika mengatakan bahwa hal-hal itu eksis, fenomena eksis secara objektif, tapi cara mereka tampil ke indera kita, Prasangika mengatakan menyangkal itu, membuang itu, menolak itu. Mereka tidak eksis bagaimana mereka itu secara indrawi. Jadi ini perbedaan ini harus dijelaskan, harus ditandaskan. Dan setelah menghancurkan modus menanggapi yang mencengkeram keakuan, ini benar-benar memasuki jalan yang menyenangkan para Buddha itu dibaiki. Pada saat Anda kepastian bahwa hal-hal itu hanya dinamakan, diberi nama, Anda paham bahwa mereka tidak eksis seperti bagaimana mereka tampil kepada kita, tapi mereka tetap eksis selama kedua macam kesadaran terasa tidak kompatibel, yaitu tampilan-tampilan yang muncul saling bergantungan dan kesunyatan bebas dari pernyataan tentang eksistensi sejati maupun nihilisme, Anda belum menyadari maksud Sang Buddha. Selama itu tidak kompatibel dalam batin Anda, apa yang kita lihat dari tampilan yang muncul, 민장 따여서 힘을 균제도 균제 디삼로 코니 아니 퇴행은 여버지는 것도 나와도 좀 때네 요말에 세네. Jadi pada saat Anda bisa mengkonfirmasi bahwa betul-betul yakin bahwa hal-hal itu semua hanya dinamakan saja, diberi nama, fenomena itu eksis berdasarkan pernamaan. Selama kedua pemahaman itu tidak kompatibel, itu malah tapi pada satu saat kalau Anda bisa sekaligus melihat bahwa hal-hal yang timbul bergantung, dan kemudian semua upaya mencengkram ke eksistensi objektif itu hilang, pada saat itu Anda sudah memahami. never maintain shi 동부 매서시 동부 니 교전 적을 쳐 수시나스
다 동반이 있어야 되기 땡중을 전달을 야구 상황권에 연주자네 다 yang pada saat Anda melihat tampilan-tampilan 뭐다 지금 다 마다게 ini akan menghilangkan ketinggian tentang keabadian pada saat Anda melihat hal-hal itu. Sunya Anda akan menghilangkan nihilisme. Semua hal itu timbul eksis bergantungan pada masing-masing bergantung. Jadi bergantungan dan independen itu bertolak belakang, tidak bisa. Kalau ada hal yang bergantung, maka dia tidak bisa dikatakan tidak bisa objektif atau independen. Lebih jauh lagi, bait 11 tadi, dan yang terakhir, demikian saat Anda sudah paham semua poin-poin kunci mengenai ketiga aspek prinsip pada sang jalan, O Putra sambil tinggal sendirian, kembangkanlah semangat besar dan segera capai tujuan. Baik terakhir. Dari 12, berbarengan, dua pandangan berbarengan. Ya, 13. Sorry, 13 tadi saya tidak baca, tapi sudah selesai. Inilah teks yang sangat pendek, singkat, jadi gampang diingat, gampang dihafal. Pada saat Anda punya waktu, kalau Anda bisa merenungkannya, pakailah teks ini sangat baik sekali kalau Anda bisa memakainya pada saat Anda punya waktu untuk merenungkan ini. Hal yang sangat bagus, sangat baik untuk dilakukan. Kalau Anda harus melakukan banyak praktek, mungkin Anda bisa tertidur. Tapi memakai teks ini cukup bagus untuk meditasi Anda. Kalau Anda sulit tidur malamnya, Anda bisa merenungkan ini tiga aspek prinsip sang jalan memakai teks ini. Dan mungkin Anda bisa tidur lebih baik karena pikiran bajik yang ada, yang sudah familiar, maka tidur itu sendiri akan menjadi kebajikan. Jadi karena tidur itu dikatakan faktor mental yang variabel yang bisa bajik atau non bajik. Terus ada juga faktor mental lain yang analisis dan investigasi. Semua itu adalah faktor-faktor yang variabel yang bisa berubah. Analisa itu. Jadi ajaran ini diberikan di Tsongkhapa. Kalau kita punya teks ini dalam bahasa Indonesia, tidak ada di dalam bahasa Anda, ini bisa diterjemahkan. Bukan hanya itu, tapi juga hafalkan. Pada siapa yang mengajar ini, saya menerima ajaran ini dari Tata Rinpoche dan kemudian Ling Rinpoche, Kabje Kidang juga. Dia menjadi tutor saya, yang memberi ajaran itu. Saya telah menerima ini, teks ini dari ketiga guru. Dan 37 saya terima Kunu Lama Rinpoche yang mengajarkan saya. Tensu biasa. Sebagai penutup yang sebagai tanda baik, akan memberi bodhicitta. Ketiga prinsip pada jalan menekankan praktek bodhicitta. Jadi
untuk menghilangkan atau halangan-halangan mental. Tidak cukup hanya dengan pandangan mendalam tentang kesunyatan, Anda perlu juga bodhicitta. Jadi saya merenungkan bodhicitta setiap hari. Jadi saat saya melakukan praktek sadhana saya sebetulnya membaca perlindungan dan bodhicitta, berlindung pada bodhicitta, dan juga bait-bait untuk bodhicitta dan sumpah bodhisattva. Dan setelah sadhana saya selesai, saya kemudian melakukan, baru setelah itu saya lakukan sadhana meditasi tentang kesunyatan. Jadi kadang-kadang kita bisa berpikir, apa yang terjadi pada saat kita meditasi tentang kesunyataan? Di mana saya? Di mana aku? Dalam teks bodhicitta, dikatakan dikatakan di situ, demi diri saya sendiri dan yang lain, semoga saya bisa bangkitkan bodhicitta, diriku sendiri dan yang lain. Semoga saya bisa bangkitkan bodhicitta ini. Jadi teks ini, saya berlindung pada Sang Triratna, saya akui semua kesalahan saya bermudita untuk semua perbuatan para Buddha dan Sattva, saya berlindung pada Sang Buddha Triratna, dan untuk memenuhi semua tujuan diriku dan yang lain, saya akan bangkitkan bodhicitta. Setelah itu, saya akan mengundang semua makhluk hidup yang untuk kalau Anda tahu semua ini, Anda bisa melakukannya. Kalau Anda tidak punya teksnya, Anda bisa menerjemahkannya. Teksnya itu adalah berlindung pada Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Terus kemudian mengakui kesalahan, semua kesalahan, setiap kesalahan-kesalahan saya. Dari 3 pintu tubuh, ucapan dan pikiran, dosa apa yang telah kita lakukan, dan terutama karena sikap egois. Semua masalah dan yang kita hadapi adalah akibat dari mementingkan diri kita sendiri. Adalah praktek. Kemudian saya bermudita atas semua kebajikan semua makhluk. Jadi praktek baik kebajikan tubuh, ucapan, tindakan dan batin, terutama dengan beraspirasi akan kebudayaan. Jadi pencerahan Sang Buddha. Jadi di sini maksudnya aspek saya berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha
untuk mencapai 되게 ini untuk semua tujuan-tujuan kita sendiri, tidak ada yang lebih baik atau lebih ketimbang bodhicitta. Ini sangat ampuh sekali. Dengan cara ini Anda bisa mendapatkan kesehatan yang baik dan juga ketentraman batin bagi diri sendiri dan yang lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan diriku sendiri saya. Jadi dikatakan dalam bodhicharya avatara pada bab ketiga. 고야비도가 사다람이 라서고티 사mol로 다게 대원 전도 일기인스 사다람이라서 가와키사리 배 야고래 에레 사이나저고 나 Hari ini 객자야다 에레 순고 고미야다 드저디 saya mengundang semua makhluk untuk mencapai kesugatan semua yang ada, dewa dan lain, maka bermuditalah. Tidak ada sebetulnya yang harus kita halau. Setelah mencapai pencerahan yang tertinggi, saya akan mengundang semua makhluk sebagai tamuku. Saya bermudita dengan praktek-praktek yang cerah, ini praktek-praktek yang bermanfaat secara jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang bagi diri saya. Semoga saya menjadi seorang Buddha untuk bermanfaat bagi semua makhluk itu. Jadi Anda tidak akan baca, saya akan membaca ini semua. Pada saat itu, maka Anda tidak usah mengucapkan, tapi Anda tolong renungkan apa yang telah saya barusan jelaskan. Sebelum itu, coba bayangkan Buddha di depan Anda, dikelilingi oleh ke-8 muridnya dekatnya, Avalokitesvara, Majusi, Sutikarpa, dan lainnya, dan kemudian para guru-guru Mahaguru India, Nagarjuna dan sebagainya. Untuk praktek 7 bagian, 27 bagian. Kebajikan apapun yang telah saya kumpulkan melalui praktek saya, saya mohon kepada semua, saya dedikasikan untuk pencerahan pada saat Sulit membaca ini, bangkitkan bodhicitta dalam diri Anda, walaupun Anda tidak bisa menghafalkan. Saya berlindung pada Sang Triratna, saya mengaku semua dosa saya, bermudita semua kebajikan semua makhluk saya, mengambil ke hati pencerahan Sang Buddha. Saya berlindung kepada Sang Buddha Dharma dan Sangha agar bisa dipercaya membangkitkan bodhicitta. Setelah membangkitkan bodhicitta, saya akan menjadi Buddha. Semoga saya menjadi Buddha untuk semua makhluk. Saya berlindung pada Sang Triratna, saya mengaku semua kesalahan saya bermudita kebajikan semua makhluk. Saya berlindung pada Buddha Dharma agar bisa memenuhi semua tujuan saya dan diri saya akan membangkitkan bodhicitta. Setelah membangkitkan bodhicitta, saya akan mengundang semua makhluk sebagai tamu saya dan untuk mencapai praktek-praktek yang pencerahan. Maka saya menjadi Buddha sebagai makhluk. Dan setelah ketiga, tolong bertekad, merasa yakin bahwa Anda telah membangkitkan bodhicitta. Dan Anda juga bisa berjanji bahwa Anda tidak akan membiarkan bodhicitta ini merosot. Saya berlindung pada Sang Triratna, saya mengaku semua kesalahan saya, bermudita semua kebajikan semua makhluk.
Saya memegang ke hati pencerahan Sang Buddha, saya berlindung kepada Sang Buddha dalam hal sampai saya mencapai pencerahan agar bisa menuju tujuan saya maupun tujuan yang lain. Setelah mendapatkan bodhicitta, saya akan mengundang semua makhluk sebagai tamu. Dan saya menjalankan semua praktek-praktek yang cerah dan semoga saya menjadi Buddha untuk semua makhluk yang 다냐 다게 진에 저 르도 튼베 레전드 게메 튼베 르들 냐골 민조 타저차스 ini adalah dari Bodhicharya Avatara. 로야 차다 본걸 지도를 진예 봐도 진 시시 따져 Ini tadi adalah kutipan dari Bodhicharya Avatara. Jadi hari ini saya lahir sebagai manusia dan sebagainya. Inilah bait-bait dari Bodhicharya Avatara. 어디 되게 생기 죽도게와 생기 다디 냐면은 그 티로 선거리 동이 따와 직세 저주심 삼다다디 그래서 냐면은 Maka dengan demikian rampung 산지심들 내게 주문 계지도 송배 ajaran ini kali ini dengan praktek-praktek yang sangat berarti bodhicitta. Inilah esensi dari ajaran Sang Buddha. Jadi para mahaguru Tibet di masa lampau juga telah membuat bodhicitta sebagai praktek prinsip mereka, prinsip utama mereka, dan juga pandangan tentang kenyataan. Jadi tadi kutipan-kutipan dari bab ketiga dari Bodhicharya Avatara. Nah, sekarang kita mulai dengan pertanyaan. Your Holiness, good morning. Thank you for the precious teaching and also bring us through generating bodhicitta. So we have 5 countries of questioners for us today. So I would like to bring our attention to the first questioner. Ada pertanyaan dari kelima negara. Ini yang pertama adalah seorang Amerika tinggal di Singapura selama 30 tahun, Cindy Payne. Kenapa populasi manusia tetap kenapa populasi manusia tetap bertambah padahal saat kita mereinkarnasi, kenapa tidak tahu, kita tidak tahu bagaimana berapa banyak makhluk-makhluk ada yang di semua dunia, tapi kenapa manusia bertambah terus? How many beings there are Tidak ada. in the other realms at any point in time. It seems odd that the human population just keeps increasing. Can you please share your insights? Sepertinya aneh bahwa populasi manusia tetap bertambah padahal kurang lebih, sorry. Jadi berhubungan dengan itu bahkan binatang pun waktu dunia ini baru jadi ada mikroba dan binatang yang tinggal di air dan sebagainya, dan dari sana melalui proses evolusi ada binatang juga berkembang, dan terus kemudian ada primata, terus kemudian timbul manusia, dan akhirnya manusia juga pada akhirnya manusia juga akan hilang dari dunia ini, akan hilang juga. Jadi ada zaman-zaman ada epidemik, penyakit dan sebagainya. Dan kemudian dan sebagainya. Bahkan tanaman pun, mereka pun juga mulai dari benih, dan kemudian mereka juga bertambah. Second question. Nah, itulah alam
itulah evolusi alam. Thank you, Your Holiness. We would like to move on to the second question Terus from kemudian Malaysia. He's in the dari organic fertilizer Terence business. His name Aikchon is dari Mr. Malaysia, Terence So. dalam bait ke-13, 3 prinsip pada jalan, dikatakan bahwa lebih jauh lagi, lagi pula saat Anda paham bagaimana tampilan-tampilan mencampakkan eksistensi sejati, ekstrim sejati, jadi di sini bagaimana kesulitan mencampakkan ekstrimnya nihilisme dan berkat kesulitan maka sebab dan akibat eksis tidak lagi tertangkap oleh pandangan ekstrim. Kenapa ada yang lain yang mengatakan bahwa penampilan itu justru menyangkal ekstrim nihilisme. Jadi pertama, kenapa ya penimbulan bergantungan menyangkal ekstrim ekstensi dan Jadi secara umumnya apapun yang kita lihat kita katakan oh itu ada. Jadi di sini yang kita lihat sebagai yang penampakan itu menghilangkan nihilisme. Ya, ekstrim dari nihilisme karena kita melihat melalui tampilan atau penampakan. Nah, kalau Anda memakai pandangan Cita Matra, analisa bagaimana hal-hal itu eksis, waktu yang dikatakan Cita Matra menyangkal hal eksternal, mengatakan bahwa semua hal itu adalah batin. Ya, jadi mengatakan Cita Matra. Tapi Svatantra Kamadika mengatakan, oh tentu hal-hal itu semua pasti eksis. Bagaimana mereka tampil, tapi dalam teks ini apa yang dimaksud di sini, hal-hal itu akan tampil seolah mempunyai eksistensi objektif. Tapi kalau betul-betul eksisnya memang begitu, semestinya semakin Anda menganalisa, semestinya makin lebih jelas, tetapi ternyata tidak. Dan jadi penampilan itu akan menghilangkan ekstrim dari keabadian dan kesunyatan itu akan menyangkal nihilisme. Arti dari kesunyatan adalah penimbulan yang bersaling bergantungan. Jadi hal-hal semua itu fenomena eksis. Kalau eksis, dia semestinya independen atau dia bergantung. Jadi cuma dua pilihan itu. Hal-hal itu timbul seolah-olah seperti dia punya eksistensi sendiri dari dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak eksis selain hanya dinamakan. Jadi oleh karena itu penampilan akan menyangkal eksistensi dan sebagainya. Yang berikutnya dari Singapura, Visa selamat. Aku itu hanya sesuatu yang hanya dianggap ada dinamakan pada dasar bagian pada bagian-bagian. Lalu bagaimana jadi ada suatu ketergantungan pada objektivitas. Bagaimana kita bisa menyangkal objektivitas ini? Itu memang benar kata His Holiness. Kalau bahwa itu hanya dinamakan bahwa ini adalah satu semacam penamaan. Pada saat Anda sampai ke satu keputusan bahwa fenomena itu tidak punya eksistensi kecuali diberi nama, dinamakan dan tidak punya eksistensi objektif. Jadi Anda akan mengatakan, wah saya eksis, aku eksis. Walaupun dalam tradisi non-Buddhis, mereka akan mengatakan, mereka mengatakan bahwa ada aku yang terpisah dari skanda-skanda.
dalam Cita Matra, dalam falsafah Cita Matra, mereka menunjuk kepada alaya vinaya, yaitu kesadaran berdasar. Kalau Svatantrika Madhyamaka mengatakan bahwa kesadaran ini adalah identitas seseorang, ya. Tetapi mereka yang menolak semua objektivitas, Madhyamika Prasangika atau Madhyamika, seseorang tidak bisa dikatakan ada di dalam kelima skanda itu. Dalam Ratnavali, Nagarjuna mengatakan bahwa selama masih ada satu upaya untuk mencengkram kepada skanda, itu akan ada pencengkraman kepada aku. Jadi, sampai saat Anda bisa menarik kesimpulan bahwa seseorang itu hanya dinamakan berdasarkan skanda-skandanya, selama ada pencengkraman terhadap skanda itu, dalam Ratnavali mengatakan bahwa tetap ada upaya mencengkram kepada aku. Dari mengenai ini saya punya satu pengalaman yang cukup jelas beberapa tahun, 10 tahun yang lalu, pada saat memikirkan seseorang hanya dinamakan berdasarkan skandanya, kemudian ini punya wawasan, saya tidak eksis. Jadi berdasarkan tubuh dan batin ini, pada saat berpikir tentang tubuh dan batin, saya tidak eksis. Terus kemudian ada rasa takut yang timbul dalam diriku. Walaupun saya sudah mendapat satu wawasan tentang ketidakakuan, tetapi pengertian ketidakakuan itu bahwa aku itu tidak eksis dengan sendirinya, tidak bisa berdiri sendiri sebagai aku. Kemudian saya mengingat bait-bait dari Ratnavali ini. Selama ada upaya untuk bercengkram pada skanda, selama itu saya akan bercengkram pada aku. Setelah saya memikirkan bait-bait ini, itu sangat membantu saya memahami bahwa saya eksis, tetapi tidak secara independen, tidak independen dari skanda-skanda ini. Jadi kita berupaya untuk membenarkan bahwa aku ini eksis, aku itu eksis, sebagaimana dia tampil ke batin kita. Saya bisa menyentuh diriku. Aku bisa. Jadi kalau Anda menghilangkan tubuh dan di dalam tubuh, dan Anda kemudian memotong kepala dan tangan dan kaki dan sebagainya, di mana tubuh itu? Tubuh itu terbuat dari semua komponen-komponen ini. Dan kemudian berdasarkan itu, tubuh ini dengan bentuk yang seperti ini dikatakan tubuh manusia. Kalau tubuh binatang dan sebagainya. Jadi pada saat Anda melihat ke skanda dan tubuh dan batin itu hanya dinamakan, dan pada situ Anda bisa mengkonfirmasi bahwa aku yang berdasarkan itu, yang dinamakan berdasarkan itu, hanya cuma nama. Thank you, Your Berikutnya, we'll move on to the next questioner from Vietnam. Dari Vietnam, bagaimana membantu orang di timur atau orang-orang generasi tua yang hanya mengandalkan keyakinan, bukan logika dan bukan penalaran, supaya bisa mendapat penolakan terhadap samsara dan bodhicitta. Thank you. 그게 최대 유형의 최대 나라로야 원주 대대 전당다 원주 최지 전당스
Jadi di antara pemraktek Buddha Dharma ada dua macam. Ada yang ikut berdasarkan keyakinan saja, dan mereka yang berdasarkan penalaran atau logika. Dan pada saat Anda betul-betul paham ajaran Sang Buddha dan Anda mendapat keyakinan, itu adalah keyakinan berdasarkan penalaran. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Sang Buddha itu adalah orang suci dan sebagainya, oleh karena itu kita harus punya keyakinan pada mereka. Kalau kita punya keyakinan dengan cara gitu tanpa logika, inilah orang-orang yang mengikuti Dharma berdasarkan dasar saja, berdasarkan keyakinan saja. Ini bahkan pada zaman Sang Buddha sendiri juga ada yang begitu. Jadi tentu Anda punya keyakinan kepada Sang Buddha dan Nagarjuna dan muridnya. Tapi pada saat Anda mempelajari teks-teks dan ajaran itu, ini Anda bisa mengubah keyakinan yang hanya keyakinan buta itu menjadi mendapat keyakinan yang betul-betul berdasarkan penalaran. Untuk melakukan itu, Anda harus berupaya dan menjadi familiar dengan ajaran-ajaran dan semua penalaran. Dari segi metode dan kebajikan, Anda akan bisa mendapat progres. Jadi keyakinan yang buta itu semacam menjadi semacam fondasi bagi kita. Jadi generasi yang tua, orang Asia, dan antara orang Tibet juga, orang-orang yang tua yang tidak pernah mempelajari Dharma, tentu mereka punya keyakinan yang terpusat. Jadi akan sulit untuk mengajarkan kepada mereka tentang penghentian yang sejati dan sebagainya dan jalan. Tetapi agar bisa meninggalkan satu kesan di arus batin mereka supaya mereka kemudian bisa bertemu dengan Dharma di masa depan. Dan di antara keluarga di mana dipraktekkan. Jadi Anda bisa mengawali dengan keyakinan yang tapi Anda bisa pelan-pelan mengajar jadi pembelajaran Dharma. Kita harus menjadi, saya sering mengatakan bahwa kita harus menjadi Buddhis abad ke-21, artinya harus kita analisa dan kita investigasi ajaran Buddha. Kita semua sama. Saya sendiri, semenjak saya menjadi upasaka, saya mengatakan, saya berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha, saya berlindung. Saya menerima upasaka di mana Joji, di Jokang, di Lhasa. Jadi pada awalnya, untuk mereka yang baru mulai, tentu Anda punya semacam keyakinan yang tidak berdasarkan logika dan penalaran, tetapi melalui pembelajaran, Anda bisa memahami apa itu penghentian sejati dan apa itu jalan yang benar. Dan melalui pemahaman itu, Anda bisa menambahkan keyakinan kepada Sang Buddha dan Arya Nagarjuna dan sebagainya. Dan kalau kita mempertahankan keyakinan pada Sang Triratna, Anda bisa pelan-pelan bisa mengalami progres. Dan kemudian transformasikan dirimu sendiri. Jadi Anda harus mengatuk melalui proses pembelajaran, renungan, dan meditasi. Jadi keyakinan dan rasa percaya yang ada pada diri kita, dalam diri kita pada awalnya harus dikembangkan lebih melalui praktek Thank you, belajar Your Holiness. renungan We'll dan move on meditasi. to Macau.
Mr. Wallace Tan. Sekarang ada Mr. Wallace dari Macau. Dunia ini menjadi tidak bisa dipertahankan dengan polusi global dan kurangnya air bersih. Apakah mempelajari sustainability, apakah itu bisa membantu untuk kontribusi dunia yang lebih baik? Bisa ya. Kuryu bazo ya da soda zuchagi tande ko nöjün yungu yori ini ngede perjushla yayo ada Sweden Tentunya industri tentu merusak melalui polusi. Di Stockholm ada satu sungai. Saya sudah beberapa kali ke Swedia, dan satu saat waktu saya di Swedia, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa zaman dulu sungai itu yang di Stockholm itu dulu ikan-ikan itu tidak bisa hidup di dalam sungai itu. Pada satu saat, lalu kemudian waktu industri kemudian diperbaiki dan ada perubahan dalam struktur dan sebagainya, pelan-pelan di sungai ini di Stockholm, ikan itu muncul lagi dan bertambah. Jadi pelan-pelan itu terjadi. Oleh karena itu, kita juga jangan hanya berpikir tentang uang dan merusak lingkungan kita. Kita memang perlu industri dan itu memang ada kaitannya dengan ekonomi. Tapi sangat penting jangan polusi lingkungan. Ini adalah hal yang kita bisa lakukan. Ini sangat mungkin dilakukan. Jadi kalau Anda melakukan studi ini sangat penting untuk dunia. Thank you, Your Holiness. We will move on to the last question for today. Is from Thailand. Yang terakhir dari Yang Mulia dari Chiang Mai, Prasatapon Papasarito, Chiang Mai, dari Chiang Mai. Kita begitu banyak tanggung jawab dan banyak kerjaan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa mendapat ketentraman atau kedamaian dalam batin kita? Thank you so much. 다 가다지 니리 소소지다 도고 전다에 레 애안지 팀민기 릭시간징기 롭종 시야다 되게 다 간다 철업 다 된대 요리. Jadi apakah itu untuk kehidupan sehari-hari atau kita melakukan yang lebih spesialisasi dalam bidang tertentu, apapun yang Anda lakukan, tanpa pengetahuan itu akan menjadi hambatan untuk umat. Kalau Anda bangun pagi-pagi, kalau pekerjaan Anda mulai jam 8 atau 9 pagi, sebelum Anda kerja, pakailah setengah jam atau 1 jam untuk tentunya dalam kehidupan kita yang kita biasanya pakai pencerapan indrawi kita. Tapi pada saat ini yang setengah jam atau 1 jam, coba berupaya untuk menarik batin Anda, perhatian Anda dari semua hal-hal ini. Ke objek-objek eksternal, ke indrawi, tapi tempatkan batin Anda pada batin Anda sendiri. Dan
rasakan kejernihan sederhana dan kesadaran tidak mengikuti stimulus dari luar eksternal. Dan coba fokus batin Anda pada batin Anda. Inilah berkaitan dengan shamatha, ketenangan batin. Kalau Anda sudah mendapat satu pengalaman tentang kejernihan atau batin, kecerahan dan kesadaran batin ini akan bertambah. Dan kemudian Anda lakukan vipassana, meditasi analitik. Bagaimana inilah cara kita meditasikan batin kita. Dalam tradisi India, selama 1000 tahun dalam tradisi shamatha vipassana sudah ada di situ. Dan oleh karena itu Buddha mengembangi lagi tradisi ini, mengambil lagi. Dan tentunya dalam negara-negara Buddhis kita melakukan doa dan resitasi. Nah, kalau kita bisa melakukan lebih banyak meditasi, ini adalah sesuatu yang sangat baik mengenai vihara Namgyal. Mereka lakukan praktik sadhana dan kemudian sampai titik di dalam sadhana mereka membawa ke tahap kematian sampai ke Dhammakaya. Saya telah minta para biksu untuk tetap di situ sebentar, jangan langsung dilakukan diteruskan. Jadi di sana di pause dulu di dalam tahap itu. Ada penting bagi kita untuk dalam Pali tradisi Pali, maaf, Anda punya banyak sistem yang bagus sekali untuk Vinaya, praktik Vinaya itu bagus sekali. Ada biku Thai, Buddha Dasa Biku, mungkin Buddha Dasa Biku yang sering, yang banyak sekali melakukan meditasi, dan ada biku-biku lain. Yang bisa bermeditasi selama 2-3 jam tanpa teralihkan. Bahkan di dalam meditasi ini adalah penting untuk melakukan meditasi yang terfokus, konsentrasi, dan juga analisa bersama. Thank you, Your Holiness, for the 3 days teaching. We have enjoyed and learned and benefited Terima from kasih, it. Holiness. We hope the global situation improve and a suitable vaccine will be available soon so that we can visit you in Berharap India. semua situasi akan berubah, kita bisa datang ke India. We request Your Holiness to continue to teach us at Dari 18 pihak next year and para many more panitia years kita ahead. memohon Please stay healthy. His Holiness untuk mengajar kita lagi tahun depan. Mohon Thank you, tetap Your Holiness. sehat dan aman. Terima kasih, Your Holiness. Yes. Next year, Yes. for the time being, Jadi Anda dari Singapura, so cannot sort of go. penyakit ini, Next His year, Holiness bahasa Inggris sekarang. perhaps Kalau penyakit ini hilang, mungkin tahun depan, mungkin visit Singapore. ada kemungkinan untuk berkunjung ke Singapura. I already Dan dari received sana some invitation, some my friend saya sudah mendapat from undangan Taiwan. So dari Taiwan. first Jadi from here to Singapore, dari sini ke Singapura, and mungkin then Taiwan. dari Rejoice, Your Holiness. kemudian Taiwan. Of course, if the Beijing Ini People's Republic of China as they allowed kami me tergantung to visit RRC. Taiwan. Kalau Then RRC I came to Singapore, first to Singapore, memberi saya few days, kesempatan untuk ke Taiwan,
Thank you, Kemudian Your Holiness. Singapura Your 2-3 friend in hari. Singapore will be waiting for you. We hope you will visit Taiwan soon Thank you. and come Thank by you. Thank you. Singapore. Thank you. Thank you. Thank you and have a good day. Thank you.